Bab 49. Diunggah oleh baca suara. Hanya perlu beberapa saat bagi tanaman merambat untuk membungkus Jack sepenuhnya. Saat dia berusaha membebaskan diri, tanaman merambat semakin kencang, mengubah wajahnya menjadi warna ungu jelek. Sementara sebagian besar bingung, Charles tampaknya tahu persis apa yang terjadi ketika wajahnya memucat dan dia segera menjauh dari keributan yang dia ciptakan. Elia juga agak terkejut, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat siapa yang menggunakan mantra, tetapi orang yang bertanggung jawab belum menunjukkan dirinya. Berdiri, aku menghadapi Jack yang tercekik, yang telah menyerah berjuang melawan tanaman merambat. Suasana di ruang makan berubah tegang ketika semua orang tetap diam, menunggu pelaku mantra muncul. Memberi Elia pandangan yang berarti, aku mengangkat tanganku dalam diam, meletakkan telapak tanganku di tanaman merambat saat aku melepaskan mantra. Menahan jumlah MP yang aku gunakan, aku menghembuskan angin kencang dari telapak tanganku. Toren. Kelompok Ravenport di belakang Jack menutupi diri mereka dengan badai yang tajam ketika mereka juga terjebak dalam serangan itu. Dengan mantra itu, aku dengan anggun membebaskan Jack dari tanaman merambat yang mencekiknya, tetapi dalam prosesnya, merobek-robek pakaiannya juga, meninggalkannya dengan cara yang sama seperti ketika ia keluar dari rahim ibunya yang malang. Jack berlutut, batuk dan terengah-engah. Tanpa sepatah kata pun atau perubahan ekspresi, aku berbalik dan berjalan ke arah Charles, yang masih berusaha diam-diam keluar dari ruang makan. Dia berada di dekat dinding, hampir di depan pintu utama, ketika aku menghunuskan pisau komite disiplin yang kuterima dari sutradara, memasukkan angin mana ke dalamnya, dan melemparkannya. Pisau memotong udara dan menembus blazernya, menjepitnya ke dinding. Apa-apaan? Dia berteriak ketika aku berhadapan muka dengannya. Mungkin hanya aku, tetapi aku merasa sedih ketika anak nakal seperti kamu yang berasal dari keluarga bangsawan memukuli dadamu untuk sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu dapatkan. Sebelum membual tentang betapa kuatnya keluargamu, cukup kompeten untuk setidaknya tidak mempermalukan mereka. Aku mengeluarkan pisau yang berusaha dilepasnya dengan sekali gesit dan pergi melalui pintu, tidak menoleh ke belakang. Udara musim gugur yang hangat menyambut saya ketika saya menutup pintu, napas saya menjadi terlihat di awan di depan saya. Ini Mama, kepala Sylvie terangkat dari atas kepalaku. Saya mengabaikan ikatan saya, menatap langit malam yang diterangi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya ketika saya berbicara dengan keras. Kamu tahu, kamu bisa membunuhnya jika aku tidak mengganggu mantranya. Hanya beberapa meter jauhnya ke kiri saya, suara yang dikenalnya menjawab. Aku akan membatalkannya begitu dia pingsan. Selain itu, aku tahu kamu akan menanganinya. Oh, sekarang kamu menyerahkannya padaku. Apa yang menghentikanmu melakukan hal yang sama pagi ini setelah upacara? Aku terkekeh. Petik 2. Aku berjalan menuju sosok yang bersandar di dinding bangunan, wajahnya dan fitur-fitur lain yang dikenali ditutupi oleh bayang-bayang malam berbintang. Dengan kesunyiannya, aku sudah bisa membayangkan ekspresi bermasalah macam apa yang ada di wajahnya. Aku berdiri di depan sosok itu, cukup dekat untuk melihat wajahnya, tetapi dia melihat ke bawah sehingga aku hanya bisa melihat mahkota rambutnya yang berwarna keperakan yang tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Ahem, batuku dengan canggung, menutupi mulutku dengan kepalan. Keheningan di antara kami terasa seperti selamanya. Akhirnya, dia mendongak, menampakkan wajahnya saat dia memainkan tangannya di belakang. Petik 2. Aku sor, oh. Suasana canggung di sekitar kami langsung menghilang ketika kami saling menabrak dalam upaya kami untuk membungkuk meminta maaf pada saat yang sama. Iklan. Aku tertawa terbahak-bahak saat aku mengusap kepalaku yang berdenyut-denyut. Kurasa aku mendengar tengkorakku retak sekarang. Tutup mulut. Tess memijat kepalanya juga ketika dia terus melihat ke bawah, bahunya mulai gemetar dan aku mendengar dengusan. Aku berjongkok agar aku bisa melihat wajah teman masa kecilku. Tess, apa kamu menangis? Aku menggoda, dengan lembut menyeka air matanya dengan bagian dalam lengan bajuku. Itu karena itu menyakitkan, dia mengendus, matanya terus menghindari milikku saat dia membiarkanku menyeka wajahnya. Apakah itu sangat menyakitkan? Aku melunakkan suaraku ketika aku berdiri kembali, dengan lembut menepuk tempat di mana kepalaku memukulnya. Iya, sangat sakit. Memukul tanganku, dia membenamkan wajahnya di dadaku. Detik-detik itu sepertinya memanjang ketika aku merasakan tubuhnya bergetar karena napas dan cegukannya yang tak menentu. Aku melihat kembali ke langit malam, merasakan wajahku terbakar ketika aku dengan kikuk mengembalikan pelukannya. Terpikir Anda membenciku. Aku hampir tidak bisa melihat apa yang dia meredam dengan wajah masih terkubur di dadaku di antara terisaknya. Bahkan jika ada saat-saat aku marah pada Anda, saya tidak akan membenci kamu, Tess, kataku lembut. Aku tidak mau itu. Tidak mau apa? Aku juga tidak ingin kamu marah padaku. Dia bergumam di dadaku. Yah, kali ini aku salah. Seharusnya aku tidak menamparmu seperti itu. Tiba-tiba aku sadar bahwa aku tidak benar-benar memperlakukan Tess seperti orang lain. Walaupun saya tidak merasakan alasan untuk marah pada kebanyakan orang, selain keluarga saya dan Elia, Tess mungkin satu-satunya yang mampu membuat saya bertindak dengan tulus, meskipun itu kadang-kadang belum dewasa. Tidak, aku salah juga. Aku seharusnya tidak memanggilmu seperti itu di depan semua orang itu. Itu karena aku harus menjadi ketua OSIS yang ketat di depan semua orang, kau tahu.
Wajahnya tampak putus asa ketika dia akhirnya melihat ke atas, matanya yang khawatir merah dan sedikit sembab karena menangis. Art, seharusnya kau melihat wajah semua orang mengejarmu, oh Tuhanku, Elia, yang hanya melihat garis punggungku yang teduh, berlari ke arahku, sampai dia melihat siapa yang bersamaku. Menyadari bahwa Tess masih memelukku erat-erat, aku hanya bisa menatapnya dengan malu. Aku akan melihatmu kembali di asrama kami, dia tergagap sebelum melesat, hampir tersandung kakinya sendiri. Haha, Tess, kurasa sudah saatnya kau melepaskanku. Aku tersenyum ketika melihat wajahnya berubah merah. Oh benar, dia segera melepaskanku, mundur selangkah saat pandangannya bergeser ke bawah, terlalu malu untuk menatapku. Saya tidak bisa menahan tawa lembut ketika teman masa kecil saya benar-benar tidak berubah. Apakah kamu ingin berjalan-jalan kecil denganku? Aku tersenyum padanya ketika Sylvie melompat dari atas kepalaku ke lengannya. Kiu, lama tidak bertemu, Mama. TESSIA Eralit's Point of View. Setiap langkahnya ringan dan percaya diri, seolah selalu yakin dengan arah dan tujuannya. Apakah itu cara dia berjalan? Mata itu tampak tenang dan tenang, namun masih sedikit lucu. Apakah itu tatapannya? Cara itu bersinar bahkan ketika berada di luar yang gelap ini. Apakah itu senyumnya? Apa yang membuatku sebodoh ini menarik baginya? Dia hanyalah bocah laki-laki. Anak laki-laki lain, agak berbakat, agak santun, dan sedikit lebih tampan. Itu dia. Ada apa dengan dia yang membuat saya menjadi begitu bodoh di sekitarnya dan mengapa saya terus melakukan hal-hal yang mempermalukan diri saya di depannya? Tanpa sadar aku menghela nafas terkalahkan. Apakah ada yang salah? Dia menatapku dengan khawatir. Suara lembutnya yang menggigil merinding ke tulang belakangku. Tidak ada yang salah, haha. Aku merasakan wajahku memerah lagi jadi aku mulai membelai Sylvie lebih cepat sebagai pengalih perhatian. Astaga. Aku bisa merasakan matanya menatapku ketika kami berjalan di sepanjang jalan marmer, satu-satunya sumber cahaya dari bulan, mengintip di antara pohon-pohon yang melengkung di jalan setapak. Terakhir kali kami bertemu, sebelumnya hari ini, kami baru saja menghabiskan beberapa detik bersama sebelum semuanya menjadi buruk, jadi sudah hampir 4 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Aku akan menatapnya juga, tetapi aku tahu aku akan menjadi merah padam, jadi aku hanya mengalihkan pandangan. Saya bertanya-tanya apakah dia melihat gadis lain seperti ini. Aku ingin perhatiannya untuk diriku sendiri, sama seperti sekarang. Aku berhenti sendiri sebelum menghela nafas keras lagi. Kami mulai berbicara tentang apa yang kami berdua lakukan beberapa tahun terakhir ini. Waktunya sebagai seorang petualang benar-benar mengasyikkan, tetapi aku tidak bisa menahan diri untuk sedikit kecewa karena dia bersama gadis itu bernama Jasmine sepanjang waktu. Ujung-ujung mata Art berkerut saat dia mengungkapkan senyumnya yang cerah. Apa? Saya mengangkat Sylvie di depan saya membela diri. Hanya saja aku menikmati ekspresi berbeda yang kamu tunjukkan kepadaku sementara aku menceritakan kisahku padamu. Aku melihat sekilas matanya, membuatku memerah lagi. Ini menjadi konyol. Aku akan menjadi sangat dingin jika aku tidak memiliki Sylvie sebagai paket pemanas, tetapi Art tidak terlihat dingin sama sekali. Saya bertanya-tanya apakah menjadi penjinak binatang membuat tubuhnya lebih kuat dalam situasi ini juga. Saya mulai merasa malu karena saya ingat memeluknya begitu lama. Dia benar-benar hangat. Ketika kami terus berbicara, saya menjadi sedikit kurang tegang. Saya mengatakan kepadanya sedikit tentang pelatihan saya dengan kakek tetapi saya lebih fokus ketika Nenek Cynthia adalah guru saya. Kamu memanggilnya, Nenek, kepalanya sedikit miring karena penasaran. Mengangguk, aku menjawab, dia memberitahuku untuk memanggilnya karena aku adalah satu-satunya muridnya dan karena dia tidak punya anak. Aku mengerti, dia merenung. Saya melanjutkan tentang pelatihan ketat yang harus saya lalui dan betapa sulitnya sihir atribut tanaman saya untuk meningkat karena kurangnya guru yang dapat diandalkan. Meskipun tidak ada ras lain yang bisa memanipulasi mana atribut tanaman, bahkan di antara elf, ada sangat sedikit orang yang memadai dalam sihir tanaman. Sementara beberapa garis keturunan bangsawan memang memiliki kapasitas untuk mempelajarinya, mereka akhirnya berfokus pada elemen lain, bukan karena betapa sulitnya bagi mereka untuk belajar sihir tanaman. Jadi, kamu akhirnya menjadi spesialis ganda dalam tanaman dan angin, iya. Wow, aku tahu kamu akan menjadi penyihir yang berbakat. Wajahnya yang tulus membuatku merasa bangga. Dia melanjutkan, masuk akal kalau Direktur Gutski sedang mengajarimu. Saya ingin waktu untuk berhenti ketika kami sampai di depan asrama. Mengapa asrama dibangun sangat dekat dengan ruang makan? Seharusnya di sisi lain sekolah. Kita berdua harus tidur. Sudah larut dan besok adalah hari yang besar. Dia menepuk kepalaku. Saya akan menikmatinya lebih banyak jika itu tidak membuat saya merasa seperti dia memperlakukan saya seperti anak kecil. Ya, kau benar. Selamat telah menjadi anggota komite disiplin, Art. Aku mencoba yang terbaik untuk tersenyum tetapi aku mulai berpikir bagaimana tampangku. Untungnya, dia hanya tersenyum kembali ketika Sylvie melompat kembali ke atas kepalanya. Terima kasih. Aku menatap punggungnya ketika dia mulai menuju ke asramanya. Tapi yang mengejutkan saya, dia berbalik. Saya hampir lupa. Dia mengambil tanganku dan membawanya ke atas, meletakkan sesuatu dari sakunya ke telapak tanganku. Ini mungkin akan banyak membantu Anda.
Melepaskan tanganku, dia memberiku kedipan main-main sebelum kembali ke asrama ketika Sylvie melambaikan cakar kecilnya ke arahku. Dia bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berterima kasih padanya. Melihat ke bawah, saya mempelajari bola hijau kecil yang kusam itu. Tampaknya tidak istimewa sama sekali, tetapi itu sangat berarti bagi saya hanya karena berasal dari art. Tapi mengenalnya, ini bukan hanya semacam hiasan yang dia ingin aku miliki. Aku ingin tahu, aku menghendaki sedikit mana ke dalam bola itu dan hampir menjatuhkannya dengan terkejut, tanganku gemetaran tak terkendali. Ini. Point of view Arthur Leywn. Papa, kamu benar-benar bahagia. Apakah itu karena kamu berbaikan dengan Mama? Sylvie menggodaku ketika aku berjalan menaiki tangga dan kembali ke kamar asramaku. Bisakah, si level, dan bisakah kamu berhenti memanggilnya, Mama? Aku mencubit telinga ikatan nagaku, membuatnya menggeliat. Kamar 394. Akhirnya, Tesia dan aku berjalan sangat lambat dan berhenti di sela-sela saat kami berbicara sehingga malam sudah larut. Aku membuka pintu dengan hati-hati, kalau Elia tertidur, tetapi aku nyaris terkejut melihat dia duduk bersila, menghadap pintu, matanya merah. Saya melihat Anda masih terjaga. Aku melambaikan tangan dengan canggung. Ya ampun, aku sudah bangun. Dia menyilangkan tangannya dan menggunakan dagunya untuk menunjuk ke tempat tidurku, mengisyaratkan aku untuk duduk. Teruskan. Aku menghela nafas tanpa daya ketika aku membiarkan sahabatku melepaskan rentetan pertanyaannya. Sudah hampir jam 4 pagi ketika dia selesai, kami berdua berbaring di tempat tidur kami, lelah baik secara fisik maupun mental sementara Sylvie tertidur berjam-jam yang lalu. Aku tidak percaya kamu memeluknya. Aku melihat dia menggelengkan kepalanya sementara dia berbaring telentang. Sudah kubilang, aku sudah mengenalnya sejak dia berusia 5 tahun. Tidak mengherankan bahwa dia akan lebih nyaman di sekitarku, kataku singkat. Dia menggelengkan kepala lagi. Setelah kamu pergi, beberapa siswa curiga bahwa itu adalah presiden yang menggunakan mantra anggur karena dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya sampai tingkat itu. Apakah kamu tahu semua hal yang siswa memanggilnya? Dia bangkit dan menatapku. Mereka memanggilnya apa? Saya bertanya, sedikit tertarik. Ada dua yang paling kudengar, dia bersandar lebih dekat. Satu, putri yang tak tersentuh, katanya. Tidak tersentuh. Kenapa? Apakah dia jauh lebih kuat dari orang lain? Saya bertanya. Mengabaikanku, dia berkata yang lain. 2. Dewi Bulan. Kenapa Dewi Bulan? Saya terkekeh pada nama panggilan remaja. Karena dia seperti bulan, Art. Bulan terlihat begitu dekat sehingga kamu bisa meraihnya, tetapi tidak peduli berapa banyak kamu mencoba, kamu tidak akan pernah menyentuhnya. Tapi kamu menyentuh bulan, kamu memeluk bulan. Dia mengayunkan lengannya karena kekalahan dan kembali ke tempat tidur. Tidurlah, balasku. Kami berdua terlalu lelah untuk mencoba mandi, dan kepalaku sudah sakit memikirkan betapa lelahnya aku di pagi hari, tetapi ingatan tentang apa yang terjadi malam ini membuatku terjaga. Saya terus bertanya-tanya apakah saya telah melakukan hal yang benar di ruang makan. Itu adalah kebiasaan yang saya peroleh dari menjadi seorang raja, untuk terlalu memikirkan tindakan masa lalu saya dan selalu merencanakan tindakan masa depan saya. Di sampingku, aku bisa mendengar Elia tertidur lelap, menggumamkan sesuatu tentang bulan lagi. Bangun. Saya memukul perut Elia ketika saya selesai mengikat tali bahu untuk pisau yang mewakili status saya sebagai anggota komite disiplin. Elia melonjak kaget tetapi mengerang begitu dia menyadari betapa lelah dan kesakitannya dia. Aku tahu kenapa kamu tidak suka bangun seperti ini, gumamnya sambil menggosok perutnya. Menyeringai pada teman saya berjalan ke pintu. Aku pergi sekarang jadi cepat dan bersiap-siap. Aku akan menemuimu di periode pertama. Tanpa melihat ke belakang, aku memberinya gelombang dan menuju auditorium. Saya seharusnya secara resmi bertemu dengan semua anggota komite disipliner lain di ruang tunggu kecil di dalam auditorium, jadi saya agak bersemangat dengan orang seperti apa mereka. Sylvie, Q.Ed, dalam kegembiraan serta dia mengayunkan kepalanya dari sisi ke sisi. Setelah hari ini, semua orang akan tahu bahwa saya adalah bagian dari komite disiplin. Aku menyeringai pada diriku sendiri setelah membayangkan seperti apa wajah kelompok Ravenport setelah menyadari apa arti seragamku yang berbeda hari ini. Sesampainya di pintu belakang auditorium, aku meluruskan bajuku, rompi dan tali, dan membuka pintu, merasa lelah, mengantuk, ingin tahu, dan sedikit bersemangat.